Singkat cerita, menurut Tawarikh Nabod, jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita merayakan Lebaran dengan penuh rasa syukur, tiba-tiba dunia dikejutkan dengan kabar bahwa Iran menyerang Israel. Begitupun sebaliknya. Berita yang satu ini seolah-olah membuka mata dunia betapa seriusnya masalah yang terjadi di sana. Walaupun begitu, pada zaman dulu justru ada satu sosok pemimpin Iran atau penguasa Persia yang justru mendukung, bahkan membela bangsa Israel. Siapakah dia? Dialah Cyrus the Great, dan inilah kisahnya. Cyrus the Great atau Cyrus II dari Persia. Pada masa kekuasaannya, ia menyatukan berbagai peradaban besar yang ada pada zaman itu. Di antaranya, ia menyatukan Media, Lydia, dan Babilonia. Kekaisarannya membentang dari Laut Tengah di barat sampai Sungai Indus di timur. Kores Agung menghormati adat istiadat dan agama di tanah yang dia taklukkan, menjadi percontohan yang berhasil untuk administrasi yang terpusat dan pembangunan pemerintahan yang bekerja untuk keuntungan rakyat. Cyrus the Great juga merupakan satu-satunya tokoh non-Yahudi yang masuk ke dalam kitab suci mereka. Kemudian di dalam Alkitab terkait titahnya untuk mengembalikan orang-orang buangan termasuk bangsa Yahudi kembali ke tanah air mereka, serta mengizinkan bangsa Yahudi membangun kembali bait suci di Yerusalem. Titah ini ditulis antara lain dalam silinder atau tabung Cyrus the Great yang ditulis pada tahun 539 sebelum Masehi dan saat ini disimpan di British Museum, London. Sebagian ulama muslim modern berpendapat bahwa ia adalah Iskandar Zulkarnain. Latar belakang Cyrus the Great. Banyak sejarawan sependapat bahwa Cyrus the Great lahir kisaran tahun 600 sebelum Masehi. Ia adalah cucu dari Cyrus pertama dan merupakan putra dari Kambises pertama. Jadi Cyrus the Great ini adalah cucu dari Cyrus yang pertama alias kakeknya. Jadi Cyrus 1, Cyrus 2. Nah, ini Cyrus 2-nya. Kelahiran dari Cyrus the Great ini diwarnai dengan berbagai hal yang berkaitan dengan mitologi. Sejarawan terkenal Yunani kuno, Herodotus, memberikan catatan mitologisnya tentang kehidupan awal Cyrus the Great. Dalam kisah ini, Astyages mendapatkan mimpi, yang inti dari mimpi itu adalah bahwa suatu saat tahtanya akan diambil alih oleh Cyrus the Great. Oh iya, Astyages merupakan kakek dari Cyrus the Great dari jalur ibunya. Jadi Astyages punya putri bernama Mandane. Nah, Mandane atau Mandana putri ini ditikah oleh putra Cyrus pertama tadi yang bernama Kambises. Nah, dari pernikahan tersebut melahirkan Cyrus the Great ini. Kemudian Alkisah Astyages menyuruh Mandana kembali ke Ekbatana yang merupakan ibu kota dari Media. Karena Astyages ini adalah kaisar dari kerajaan Median. Nah, kenapa Astyages menyuruh putrinya kembali ke ibu kota yang tadinya sedang di Persia? Kok harus kembali ke Median, harus kembali ke kerajaan Median? Karena Astyages menyiapkan sebuah skenario. Skenario apakah itu? Ya, tepat sekali. Dia ingin membunuh cucunya ketika lahir. Jadi ketika borojol oa-oa itu sudah diskenario untuk kemudian dibunuh. Tugas ini
diambil alih oleh Jenderal Harpagus, salah satu penggawa yang setia terhadap Astyages. Akan tetapi Jenderal Harpagus menyerahkan tugas untuk membunuh bayi tersebut ke Mitradates. Mitradates adalah salah satu gembalanya Astyages. Akan tetapi bukannya membunuh bayi, dia justru membesarkan bayi tersebut. Bahkan dia membuat suatu pengorbanan bahwa Cyrus harus tetap hidup. Dengan cara apa? Dengan cara yang ekstrim. Nih, seperti ini. Mitradates memiliki seorang anak, baru lahir lagi, bayi. Karena dia lebih menginginkan Cyrus yang bertahan hidup, maka dia menukarkan bayi Cyrus dengan bayinya sendiri. Jadi dia bunuhlah bayi tersebut. Dia membunuh bayinya sendiri. Kemudian mayat bayi tersebut diserahkan ke Harpagus. Sebetulnya mengenai masa mudanya Cyrus the Great masih banyak pro kontra yang terjadi sampai sekarang. Termasuk perbedaan pendapat dari Herodotus dan Xenophon yang benar-benar terkenal karena mengisahkan Cyrus the Great ini. Akan tetapi setidaknya dari mulai tahun lahir ataupun silsilah keluarganya, dua hal ini masih bisa diambil kesimpulan yang sama. Kebangkitan dan kampanye militer. Cyrus the Great naik tahta pada tahun 559 sebelum Masehi menggantikan ayahnya setelah ayahnya wafat. Namun Cyrus the Great belum menjadi penguasa yang benar-benar disebut the Great loh. Jadi ya kita sebutlah Cyrus the Second aja dulu, Cyrus II aja dulu. Seperti para pendahulunya, Cyrus harus mengakui kekuasaan media atasnya. Nah, jadi kerajaannya dari Cyrus II ini merupakan kerajaan bawahan dari Astyages yang merupakan kakek dari jalur ibunya Cyrus the Great ini. Singkat cerita, menurut Tawarikh Singkat cerita, menurut Tawarikh Nabonidus dan sumber yang ditulis oleh Herodotus menyebutkan bahwa Astyages menempatkan Harpagus sebagai komandan pasukan Media untuk menaklukkan Cyrus. Namun, Harpagus justru beralih pihak pada Cyrus bersama beberapa bangsawan dan sebagian pasukannya. Pemberontakan ini dikonfirmasi oleh Tawarikh Nabonidus yang menjelaskan mengenai peperangan di antara pihak Cyrus dan Astyages selama 3 tahun, dari tahun 553 sampai 550 sebelum Masehi, sebelum akhirnya Ekbatana jatuh ke dalam genggaman tangan Cyrus. Cyrus mengampuni nyawa Astyages dan menikahi putrinya Amitis. Herodotus mencatat bahwa Cyrus juga menaklukkan dan memasukkan Sogdia ke dalam wilayah kekuasaannya selama kampanye militernya pada tahun 546 sampai 539 sebelum Masehi. Dengan kemenangan besar ini, para pengikut Astyages banyak yang kemudian mengikuti jejak dari Cyrus the Great ini. Setelah menaklukkan kerajaan Median yang merupakan kerajaan kakeknya, disinilah sematan The Great mulai ditempelkan pada dirinya. Penaklukan Cyrus atas kerajaan kakeknya ini merupakan awal dari serangkaian peristiwa yang akan berlangsung berikutnya. Penaklukan Lydia. Suatu hari ketika Cyrus the Great sedang memimpin kekaisarannya yang menggabungkan antara Persia dan Media, yang ia gabungkan kemudian merubah namanya menjadi Achaemenid Empire, ada satu peradaban yang kurang senang atas pencapaian tersebut. Peradaban tersebut bernama Peradaban Lydia. Singkat cerita, Peradaban Lydia tiba-tiba menyerang daerah barat dari kerajaan Achaemenid ini.
Mereka menguasai kawasan Kapadokia yang merupakan bagian paling barat dari Kekaisaran Achaemenid ini. Kroisos, Raja Lydia, menduduki kota dan memperbudak penduduknya. Kemudian Cyrus the Great menghimpun pasukan untuk melawan Lydia sembari meningkatkan jumlah pasukannya sepanjang perjalanan. Singkat cerita, terjadilah pertempuran hebat di kota Pteria yang secara efektif menemui jalan buntu dengan kedua belah pihak menderita banyak korban pada malam hari. Keesokan paginya, Kroisos mundur ke Sardis, ibu kota Lydia. Sementara di Sardis, Kroisos mengirimkan permintaan kepada sekutunya untuk mengirimkan bantuan ke Lydia. Namun, menjelang akhir musim dingin, sebelum bala bantuan tiba, Cyrus mendorong perang ke wilayah Lydia dan mengepung Kroisos di Sardis. Cyrus mendorong perang ke wilayah Lydia dan mengepung Kroisos di Sardis. Sesaat sebelum pertempuran berakhir antara kedua penguasa, Harpagus menyarankan Cyrus untuk menempatkan unta Arabnya di depan para prajuritnya. Kemudian kuda Lydia yang tidak terbiasa dengan bau unta Arab akan sangat takut. Akan tetapi walaupun strateginya agak nyeleneh, justru strategi ini berhasil. Pasukan berkuda Lydia dikalahkan. Cyrus mengalahkan dan menangkap Kroisos pada akhirnya. Kemudian Cyrus menduduki Sardis dan menaklukkan kerajaan Lydia pada tahun 546 sebelum Masehi. Tetapi catatan ini bertentangan dengan beberapa terjemahan dari Tawarikh Nabonidus yang menafsirkan bahwa Raja Lydia terbunuh. Sejauh ini, Cyrus the Great telah menguasai dua kekaisaran besar. Yang pertama Kekaisaran Media, yang kedua Kekaisaran Lydia. Nah, sekarang target dan sasaran berikutnya adalah Kerajaan Neo Babilonia. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus berperang melawan Kerajaan Babilonia yang berada di tepi sungai Efrat. Cyrus berhasil menaklukkan wilayah Kerajaan Babilonia setelah melalui rangkaian pertempuran yang sangat panjang. Cyrus berhasil mengakhiri dominasi Babilonia atas wilayah Mesopotamia yang tidak pernah tergoyahkan selama hampir 1500 tahun lamanya. Tanah subur Mesopotamia yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris menjadi berkah bagi siapapun yang tinggal di sana. Sehingga Cyrus sangat menginginkan wilayah tersebut untuk menunjang kepentingan kekaisarannya. Cyrus pun diketahui membebaskan ribuan orang Yahudi yang ditahan oleh Kaisar Babilonia Nebukadnezar. Cyrus pun diketahui membebaskan ribuan orang Yahudi yang ditawan selama masa pemerintahan Nebukadnezar. Kedudukan Cyrus sebagai penguasa kerajaan Persia, Media, Lydia, dan sekarang Babilonia tidak dapat ditandingi oleh siapapun pada masanya. Tidak ada seorang pun yang memiliki prestasi hebat semacam itu, terutama karena berhasil menduduki banyak wilayah yang dikuasai oleh pasukan yang sangat kuat. Penaklukan Cyrus atas Babilonia memberinya kekuasaan atas armada Funisia yang memberikan sumbangan kekuatan lebih besar untuk pasukannya. Setelah mengambil alih Babilonia, Cyrus the Great mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Babilonia, Raja Akkadia, Raja Sumeria, Raja 4 penjuru dunia. Akhir hayat Cyrus the Great. Para sejarawan berbeda pendapat mengenai tanggal pastinya dan sebab akibat wafatnya Cyrus the Great.
Menurut sejarawan Yunani Xenophon menyatakan bahwa Cyrus meninggal dengan tenang di ibu kota, berbeda dengan versi yang lainnya. Kemudian versi dari Herodotus, Cyrus the Great wafat pada pertempuran Mesagatai. Akan tetapi satu hal yang jelas, Cyrus the Great wafat di Fasargadae yang merupakan ibu kota kekaisaran Achaemenid Empire. Jadi kesimpulannya, untuk memahami seluruh pertempuran yang terjadi pada masa Cyrus the Great ini, kita harus memahami pula kondisi geopolitik yang dialami oleh Cyrus the Great. Yang pertama, ia dilahirkan di daerah yang cukup terpencil dan merupakan kerajaan bawahan dari kakeknya, dari arah ibu, dari jihad ibu, yaitu Astyages. Kemudian selain kerajaan kakeknya yang merupakan kerajaan besar bernama Media, ada 3 kerajaan lain yang menjadi pesaing utama dari kerajaan Media. Pertama, Lydia, kedua Babilonia, ketiga Mesir. Begitulah kurang lebih kondisi geopolitik yang terjadi sebelum penaklukan Cyrus the Great. Selain gelarnya yang begitu panjang yang telah saya sebutkan tadi, termasuk penguasa 4 penjuru dunia, ia juga dikenal sebagai Bapak HAM-nya. Bapak HAM, Bapak Hak Asasi Manusia. Kemudian ia juga merupakan sosok yang membebaskan kaum Yahudi atau Bani Israel dari jeratan Kaisar Tiran bernama Nebukadnezar dari kekaisaran Neo Babilonia. Kemudian Cyrus juga membuat sebuah peninggalan bersejarah yang benar-benar besar banget perkembangannya untuk sejarah dunia, yaitu Cyrus Cylinder, tabung Cyrus. Ini menjadi semacam rujukan utama bagi para pemimpin-pemimpin dunia, karena di dalamnya terdapat cara-cara menjadi pemimpin yang adil, bijaksana. Dan karena ini pula kemudian Alexander the Great dari Makedonia sangat mengidolakan dirinya. Ya, Alexander the Great, yang next time kita akan bahas di segmen ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Yang tahu versi lain atau yang ingin mengkoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.